Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini, dan kami terus rindu untuk mengenal akan kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema terbalik dan aneh. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 25 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya, dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Fineas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Kehancuran dan malapetaka yang terjadi di Israel pada waktu itu adalah akibat dari bangsa Moab yang telah menerima nasihat dan arahan dari Bileam, nabi di Israel. Sementara Bileam sebagai nabi di Israel justru sama sekali tidak menasehati, apalagi mencegah bangsa itu, bangsa yang seharusnya dia bapai, dari berbuat dosa dengan membiarkan bangsa Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Lalu perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, dan bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang Moab. Apa yang seharusnya dikerjakan oleh Nabi Tuhan di Israel justru tidak dia kerjakan. Dan sebaliknya, apa yang tidak boleh dikerjakan oleh Bileam Nabi Tuhan itu, justru itulah yang dia kerjakan. Semua itu dilakukan oleh Bileam hanya karena uang atau keuntungan bagi dirinya sendiri. Di pihak lain, di tanah Israel, kita juga melihat kontras pemandangan yang terbalik terjadi. Ketika bangsa Israel menjadi liar dan berbuat dosa, nabi yang ada di situ, Bileam, berdiam diri saja. Imam yang bertanggung jawab saat itu, Imam Harun, juga diam saja. Namun cucunya yang tidak punya jabatan apa-apa, yang bernama Fineas, anak Eleazar, anak Imam Harun, dialah yang bangun dan membela kehormatan Tuhan. Orang yang berkuasa berada di posisi yang seharusnya menyatakan kebenaran, mengajar dan menegakkan kehormatan Tuhan, justru berdiam diri saja. Malahan orang biasa, anak muda yang tidak punya jabatan apa-apa, justru dialah yang membela habis-habisan kebesaran nama Tuhan. Bukankah ini adalah pemandangan terbalik yang terjadi pada waktu itu? Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 20 ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dalam konteks apakah Tuhan Yesus berbicara demikian? Untuk tujuan apakah pernyataan Tuhan Yesus itu dikatakan? Jika kita melihat dari Matius pasal 20, satu perikop itu, kita akan menemukan orang-orang yang merasa berjasa, mengenal Tuhan lebih lama, sudah melayani Tuhan, lalu mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain,
dan mulai merasa berjasa atau lebih berjasa, sehingga keangkuhan mulai mewarnai hidupnya. Pada satu ketika, dia bahkan tidak sadar ketika dia sudah jauh dari rencana Tuhan yang sebenarnya, sebab hatinya penuh dengan kepentingan diri sendiri. Haleluya! Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk selalu merendahkan hati di hadapan-Mu dan mau mengerti tujuan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.